Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Umi harap kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kelas Umi di hari ini. Nah, hari ini kita masuklah di pembahasan terakhir di bab suhu dan kalor, yaitu kita akan membahas mengenai kalor sendiri. Oke, baik, langsung aja kita ke slide berikutnya. Kalau Umi tanya kalor itu apa? Nah, apa itu kalor? Kalor adalah energi. Energi apa Umi? Energi panas yang berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Nah, itu kata kuncinya ya. Kalor itu merupakan energi. Energi apa? Energi panas yang berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Oke. Nah, jadi kalor itu sendiri dapat mengakibatkan apa? Oke, karena dia berhubungan dengan suhu dan energi panas. Nah, pasti dia akan mengakibatkan adanya perubahan suhu ya, karena dia suhunya bergerak karena suhunya bergerak dari tempat yang panas ke tempat yang tinggi, yang dingin gitu ya kan. Kemudian terjadinya perubahan wujud. Nah, karena adanya perubahan suhu, adanya perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat itu kalau dia ke suhu dingin jadinya menyusut, ketika yang kita udah bahas kemarin, ketika dia berpindah suhunya makin tinggi, dia akan mengalami pemuaian. Nah, makanya kalor, suhu itu dan pemuaian saling berkaitan. Oke. Nah, siapa yang membahas mengenai kalor? Ada seorang ilmuwan yang bernama nama belakangnya itu Black. Jadi timbullah yang namanya hukum atau asas Black. Apa itu asas Black? Nah, asas Black bunyinya secara singkat adalah Q lepas sama dengan Q terima. Apa ya maksudnya? Jadi gini nak, Q di sini adalah kalor. Q di sini adalah kalor. Ingat, Q adalah kalor. Kalor adalah energi panas, seperti itu ya kan. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, siapa yang melepas kalor? Oke, yuk kita bahas dari kalor sendiri. Adalah energi panas yang berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Nah, artinya, nah ini Umi garis bawahi, yang melepas kalor adalah sesuatu yang bersuhu tinggi. Nah, sesuatu yang bersuhu tinggi, dia akan melepas kalor kemana? Ke tempat yang bersuhu rendah. Artinya si tempat yang bersuhu rendah ini dia menerima kalor. Nah, itu dia. Itulah maksudnya asas Black. Jadi seberapa banyak suhu atau seberapa banyak energi panas yang dikeluarkan atau dilepas oleh sesuatu benda atau tempat yang bersuhu tinggi, segitu juga lah besar yang diterima oleh segitu juga besarnya yang diterima energi panasnya oleh tempat atau sesuatu yang bersuhu rendah. Misal Umi salaman nih, Umi baru keluar mobil ya kan, mau AC di mobil Umi dingin sekali gitu ya karena. Nah, jadi karena Umi baru keluar dari mobil, Umi salaman nih dengan kamu. Nah, Umi salaman dengan kamu ya kan, salaman. Artinya tangan Umi kan dingin kan. Tangan Umi dingin. Kalau dingin berarti suhunya rendah ya kan. Kamu dari luar nih, dari panas-panas gitu kan. Umi salaman. Tangan Umi merasa bahwa tangan kamu itu panas dan kamu merasa bahwa tangan Umi itu dingin. Nah, seperti itu. Itulah peristiwa kalor. Jadi gini, tangan kamu yang panas akan mentransferkan suhu panas, akan melepaskan energi panas ke tangan Umi, ya kan? Nah, energi panas yang kamu lepaskan, Umi rasakan nak. Nah, Umi rasakan di tangan Umi sehingga Umi merasakan energi panas di tangan kamu. Tangan kamu terasa hangat. Nah, seberapa banyak energi kamu yang kamu lepaskan, segitu juga lah yang Umi terima jumlahnya. Nah, itu dia bunyi dari asas Black. Bisa? Nah, cara mencari kalor sendiri ini ada rumusnya. Nah, jadi ada C sama dengan C. Nah, ini dia ini Umi giniin.
Nah, rumus untuk mencari kalori sendiri adalah yang ini, Umi kotain yang warna merah. Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan MC delta T, di mana Q merupakan kalor. Nah, kalor itu satuannya joule. Joule itu adalah jadi tulisannya itu singkatnya J, huruf J, tulisan joule itu joule. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian Q sama dengan MC delta T. M dikali C kali delta T. M itu apa? Massa benda. C itu apa? Kalor jenis. Ini udah ada ketetapannya. Dan T perubahan suhu. Ini udah kita pelajari kemarin ya. Nah, gimana kalau yang ditanya C? Nah, kalau yang ditanya C seperti inilah rumusnya. Oke, seperti itu ya, Nak. Nah, jadi kalor sendiri ini kan adalah energi ya kan. Nah, ada satuan lain dari kalor, dia tapi bukan joule, namanya kalori. Nah, kalau kamu pernah makan makanan itu ada di ingredients belakangnya adalah total kalori, itu adalah sama dengan jumlah energi panas. Nah, energi yang dihasilkannya yaitu, nah ini dia persamaannya. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, seperti itu. Bisa ya, Nak? Oke, langsung aja kita ke soal yang berhubungan. Nah, di sini ada soal nomor 1. Oke, kita baca sama-sama. Nah, sebuah logam yang terbuat dari besi memiliki massa 5 kg. Nah, dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai suhu 80 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis besi 460 joule per kilogram derajat Celcius, maka energi kalor yang dibutuhkan sebesar berapa? Nah, yang ditanya adalah kalor. Oke, yuk kita identifikasi siapa yang diketahui. Nah, diketahui. Nah, jadi kalau mau buat soal mengerjakan soal cerita, kita buat dulu diketahui. Sebuah logam yang terbuat dari besi memiliki massa. Nah, massanya berarti M sama dengan 5 kg gitu ya, karena 5 kg. Kemudian apalagi yang diketahui? Nah, dipanaskan dari suhu 30 sampai 80. Nah, ya berarti ada delta T-nya. Apa gimana cara nyari delta T? Cara nyari delta T adalah suhu akhir. Nah, suhu akhir, suhu kedua dikurang suhu ke-1. Nah, berapa suhu keduanya? 80 dikurang 30. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Nah, C-nya ya, karena C-nya sama dengan 460 joule ya kan. Joule per Kg derajat Celcius. Ini tadi derajat Celcius ya. Oke, 80 kurang 30 ini belum kita totalin tadi ya, Nak. Nah, ini sama dengan berapa? 50 ya, 50 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah si Q-nya. Oke, yuk langsung kita jawab. Oke, di sini jawab sama dengan rumusnya tadi apa? Q sama dengan MC delta T ya kan, sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke, M-nya tadi berapa? M-nya 5 kg dikali C-nya dikali 460 gitu ya kan. Delta T-nya sama dengan berapa? 50. Oke, yuk kita selesaikan. 5 biar enak, n yang angkanya dulu. 5 dikali 5 dikali 50, 250. 250 coba kita kalikan 460 ya kan. Kalikan 0 0 0. Ini 0, 6 kali 5 0, 3. 6 kali 2 12 tambah 3 15. Oke, 4 kali 0 0, 4 kali 5 0, 2. 4 kali 2 8 tambah 2 10.
Berarti coba kita totalin. Ada 0, 0, 0, 5, 1, 1. Berarti berapa hasilnya? 1, 1, 5. Oke. 115.000 joule. Nah, itu dia ya. 115.000 joule. Kita ke sini tadi. Nah, ini dia 115.000 joule. Oke. Ini bisa kita hapus dulu enggak ya? Nah, ini dia hasilnya. Nah, seperti itu. Coba di sini mana pilihan hapus? Ini menghapus lah. Mana ya pilihan hapus di sini? Oke, jadi itu ya, Nak. Hasilnya coba ini kita hapus dulu yang ini. Nah, jadi hasilnya sama dengan 115.000 joule. Nah, inilah hasilnya gitu ya, Nak, seperti itu. Oke, satu soal lagi. Nah, ini soalnya. Soal nomor 2. Sebuah sendok perak yang masanya 32 gram. Nah, 32 gram didinginkan. Nah, ini kebalikannya nih, didinginkan menjadi dari 60 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis peraknya 235 joule per kilogram derajat Celcius, maka besarnya kalor yang dilepas oleh sendok tersebut berapa gitu ya kan. Nah, ini didinginkan nih. Berarti buat lagi kita diketahui. Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah ada di situ massa dari si sendok berapa? 32 gram. Itu ya, Nak, 32 gram. Nah, ini mau kita ubah ke kilogram. Nah, kan kita ubah dulu. Ini kan 32 gram nih. Kita ubah dulu ke kilogram. Jadinya berapa tuh bagi 1000? 0,3. Nah, gini kan? Oke, kilogram. Gitu kan? Nah, kemudian salah Umi. 0,032 kilogram. Nah, kemudian apalagi yang di ini, nah delta T-nya gimana nyarinya? Seperti tadi T2 dikurang T1. Nah, T2-nya berapa? T2-nya itu 20 dikurang 60. 20 dikurang 60 berapa, Nak? 20 dikurang 60 40 ya kan, 40 minus 40. Nah, jangan lupa ada tanda minusnya. Ini kurang jelas. Ini ada minus 40. Kemudian C-nya itu adalah 235 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, langsung aja kita ke jawab ya. Kita langsung dijawab karena yang ditanya juga kalor. Berarti kita langsung aja ke rumusnya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke, M-nya berapa? 0,032 dikali dikali 235 dikali minus 40. Nah, ini minus 40-nya jangan lupa sama dengan oke.
Nah, ini kamu bisa cari kali-kali jalan ke bawah. Nah, jadi kalau Umi ngalikannya gini. Ini minus 40 sama yang ini mati ya kan. Nah, jadi minus 4 dikali 0,32 berapa nih ya? 4 dikali 0,32. Oke, 8 21 ya kan. Nah, kemudian 0 1 minus 1,28. Nah, minus 1,28 dikali 235. Nah, dikali 235. Sorry. Ini kita giniin dulu. Minus 1, sorry. Ini pakai warna hitam, minus 1,38 1,28,28. Nah, dikali 235. Berapa ya? Nah, oke, ini Oke, jadi setelah dikalikan hasilnya minus 300,8. Nah, ini kita genapkan jadi minus 301. Nah, seperti itunya nak, 1 joule. Nah, inilah hasilnya, minus 301 joule. Nah, bisa? Oke, nah kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, nah tadi kan udah Umi bilang bahwa kalor itu dapat mempengaruhi perubahan suhu, perubahan wujud, dan pemuaian benda. Nah, kalau yang kalor yang kita bahas tadi itu yang berhubungan dengan perubahan suhu. Nah, sekarang ada kalor laten namanya. Apa itu kalor laten? Kalor laten adalah kalor yang tersembunyi atau kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat, bukan menaikkan suhu. Nah, jadi gini konsepnya nak, ketika suhu suatu zat itu udah berubah, dia nggak bisa otomatis langsung merubah wujudnya, tidak. Ketika suhunya sudah berubah, kemudian ada beberapa saat di mana dia perlu waktu untuk merubah wujud zatnya. Nah, jadi kalor laten ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Nah, kalor lebur ini ketika es melebur menjadi air, sedangkan kalor uap ini merupakan perubahan air berubah menjadi uap. Nah, seperti itu bisa ya nak. Atau kalor lebur dikatakan sebagai perubahan wujud dari zat padat berubah ke zat cair, dan kalor uap adalah perubahan wujud kalor atau energi yang dibutuhkan untuk merubah wujud dari cair ke gas, seperti itu. Nah, ini dia skemanya kurang lebih nak. Jadi gini, ini kita pakai skala Celcius ya. Nah, coba kita lihat dari bawah. Es, yang namanya es itu, air itu membeku pada suhu 0. Nah, gitu ya kan. Namun berubah jadi es itu suhunya di bawah dari 0. Nah, seperti itu ya. Nah, pertama-tama ada es. Nah, di sini ada es. Oke, Umi buat jadi warna merah. Ini ada es. Es suhunya di bawah dari 0 derajat Celcius. Nah, kemudian dia mendapatkan kalor ya kan, berubahlah dia dari suhunya minus menjadi suhunya 0. Ini artinya dia mengalami perubahan suhu, tapi belum berubah zat. Nah, belum mengalami perubahan zat. Nah, ini makanya dia naik ke atas. Nah, di sini kita pakai apa rumusnya seperti ini. Nah, QMC delta T. Karena dia berubah berubah suhu. Nah, kemudian pada suhu yang tetap setelah berubah, nah ini dia berubah menjadi air. Nah, ketika dia berubah, makanya di sini masuklah Q yang kedua. Q sama dengan M kali LS. Nah, ini dia kan, kalau dia melebur dari zat padat ke zat cair, dia pakai kalor lebur. Nah,
Ini misalnya kamu memanaskan yang namanya es batu hingga jadi uap air, nah gitu ya. Kemudian dipanaskan lagi. Nah, dipanaskan lagi si air ini sampai dididihkan sampai suhu. Nah, ini Umi buat warnanya biru. Nah, dipanaskan lagi dia sampai suhu 100 derajat Celcius. Nah, makanya dipakai juga kayak keadaan ini Q3 MC delta T lagi berubah suhunya, tapi belum berubah wujudnya. Nah, ketika di suhu ini, nah suhu yang tetap, dia mengalami perubahan keadaan. Nah, menguap dia. Nah, ini dipakai kalor lebur uap. Nah, itu dia yang ini. Nah, itu. Ini kan ml uap. Bisa juga dikatakan mu langsung aja. M dikali U. Massa dikali kalor laten uap. Nah, seperti itu. Nah, ini dia udah berubah jadi uap. Nah, uap itu kan panas ya karena bisa aja dia berubah lagi menjadi uap yang partikelnya panas. Nah, gitu. Nah, berubahlah dia menjadi uap yang di atas 100 derajat Celcius. Nah, jadi terasa panas uap itu, uap yang tadi yang berubah dari air itu terasa panas. Nah, itulah dia mekanisme perubahan suhu sampai ke perubahan zat di skema ini. Bisa? Nah, jadi bisa nggak kalor ini berpindah? Bisa. Kita bahas di perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor ini ada 3 macam. Yang pertama kita bahas secara konduksi. Apa itu secara konduksi? Yaitu perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel lainnya. Nah, biasanya konduksi ini terjadi pada zat padat karena partikel zat padat itu kan tidak dapat berpindah secara bebas. Nah, pada zat padat kalor berpindah melalui getaran, tumbukan atau partikel zat padat lain. Nah, contohnya langsung ketika kamu mencelupkan sebagian ujung sendok ke dalam air panas. Nah, kamu ujung sendok yang kena air panas itu panasnya itu akan mengalir sampai ujung sendok yang ada di tangan kamu. Artinya kalornya itu, energi panasnya itu berpindah dari si sendok tadi. Atau jika kamu panaskan langsung si sendoknya, maka ujung sendok yang lain akan ikut panas. Nah, seperti itu. Nah, pastinya perantara dalam perpindahan konduksi ini adalah benda-benda yang konduktor. Gitu ya, Nak. Sama seperti kamu menuangkan air panas ke dalam gelas. Ya kan? Gelasnya itu langsung terasa panas. Kemudian konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui zat perantara yang diikuti dengan perpindahan zat partikel lainnya, yaitu dapat terjadi pada zat cair dan zat gas karena adanya gaya tarik menarik antara zat tersebut. Nah, langsung ke contoh yaitu contohnya saat kamu memanaskan air, semua bagian air bisa menjadi panas. Nah, ya kan? Berpindah dia dari bagian dasar air ke bagian permukaan air. Kemudian uap air yang terasa panas. Nah, asap pembakaran terasa panas. Nah, itu juga secara konveksi. Artinya partikel udara dan air itu yang terasa panas. Nah, itu dia. Dan yang ketiga secara radiasi. Ini kita tahu secara langsung tanpa adanya zat perantara. Contoh, panas matahari yang sampai ke bumi. Terasa panas karena itulah dia perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, radiasi. Nah, seperti itu. Sudah paham? Jadi hari ini kita bahas mengenai kalor dari pengertiannya, dari rumusnya, dari pembagiannya, dari asasnya, ya kan, dan bagaimana dia berpindah. Oke, Umi harap kalian paham. Pertanyaan akan Umi tampung di grup WhatsApp dan Zoom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.